Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini? Ya, trading tanggal 22 Juni 2022. Ya, ini tanggal bagus sebenarnya, 22, 20, 22. Tapi IHSG-nya kayak kurang darah ya. Hari ini kurang bergairah. Marketnya bergerak dengan, menurut saya, marketnya bergerak dengan sepi ya, tidak seramai biasanya. Dan IHSG hari ini ditutup melemah ya, ditutup melemah ada di kisaran 6.900 ya, ditutup di bawah 7.000 lagi. Nah, ini entah karena dan saya pemberat indeks ya, pemberat indeks dari sektor industri dan basic material dan finance ya. Notabene kita kemarin berharap finance bisa naik. Ternyata hari ini finance jadi pemberat dan pemberat indeks ada di BCA minus 1,9%, BRI minus 1,37%, dan dari Telkom ya minus 1,46%. Ini pemberat indeks, tiga saham pemberat indeks. Dan kenapa bank-bank besar jadi koreksi tiba-tiba? Ada memang pemerintah memberikan sinyal bahwa sementara ini pemerintah tidak akan menaikkan ya suku bunga. Jadi masih tetap di level sekarang saat ini karena inflasi Indonesia masih ditekan, masih di level yang tertekan. Jadi tapi ada tapinya. Di satu sisi otomatis buat perbankan mungkin ini kayak buah si malakama sih sebenarnya ya. Harapannya tentu saja ekonominya bisa berjalan dengan suku bunga yang rendah. Tapi di satu sisi dengan suku bunga yang tetap ditahan dengan level seperti ini membuat bank juga mungkin susah bergerak juga, susah napas juga ya. Di satu sisi dia juga kepengen kan dapat dapat penghasilan dari bunga. Tapi gini, Indonesia sih sebenarnya kalau saya bilang bagi banyak negara ya, Bank Indonesia itu sangat-sangat sangat-sangat menikmati sekali ya mendapatkan profit dari bunga yang besar ya, sedangkan di negara lain tidak. Mereka itu dapatkan keuntungan dari services doang atau dari model memberikan pinjaman pun dengan bunga yang rendah. Indonesia itu sebenarnya surga banget sih bagi sektor finance. Itu sebabnya sektor finance di Indonesia menarik sekali dan masih sangat menarik dan menjadi salah satu sektor yang kita masih layak invest sampai saat ini. Ya, dibandingkan dengan sektor finance di luar ya di negara lain. Jadi harusnya sih tidak memberi dampak yang buruk, cuma entah kenapa mungkin ini sentimen saja dari pelaku pasar ya. Kita tahu harga suatu saham naik atau turun itu lebih kepada karena sentimen dari pelaku pasar. Pelaku pasar punya asumsi market yang membuat market bergerak based on assumption itu ya. Ya, tergantung asumsi tersebut bisa mempengaruhi market seberapa besar ya. Jadi harapan kita sih sebenarnya market bisa dalam waktu dekat bisa segera stabil lagi. Nah, ketika market sudah menjadi kembali stabil ya, tidak dipenuhi arsi jual, saya rasa dalam waktu dekat rebound. Coba kita lihat candlestick-nya dan coba kita lihat chart-nya ya. Kalau saya lihat sih overall masih oke banget, walaupun terlihat transaksinya juga kecil ya, 12,4 triliun aja. Dan kita candlestick-nya masih bergerak flat ya, kayak flip-flop. Kemarin hijau, hari ini merah, dan tidak membuat lower low. Juga tidak sempat membentuk new high, tapi dia turun ya. Jadi saya rasa masih dalam in range pergerakan IHSG yang maksud saya masih struggling di sini ya, di level ini. Harapan saya besok bisa kembali lagi naik di atas 7.000 secara harusnya level naik di 7.000-an itu cuma selisih 16 poin aja ya. Harusnya sih bisa naik lagi dalam waktu dekat ya, besok lah at least. Dan tadi teman-teman berbahagialah yang masih sempat buy on weakness tadi. Di saat market lagi koreksi ya. Kita udah kemarin juga sudah saya memberikan satu informasi, tips trading, bagaimana sih trading di saat market lagi seperti ini. Dan asing membuka net sell ya, minus 222,8 bio ya. Jadi asing membuka net sell 222,8 bio. Transaksi cuma 12,4, harusnya overall
Karena transaksi kecil begini saya merasa tidak memberikan gambaran. Soalnya minim sentimen sih. Sentimen cuma dari sektor finance doang itu yang menjadi pemberat indeks hari ini. Sedangkan yang lain sih overall oke-oke saja. Saya nggak tahu nih, apakah komoditas besok bisa lanjut naik lagi apa enggak. Harapan saya bisa jadi katalis yang baik ya di tengah pelemahan indeks seperti ini. Oke, kita coba masuk sektor basic. Ya, coba kita mulai lihat sektoral dan sektor basic yang hari ini menjadi pemberat indeks. Nah, ini dia masih struggling di bawah, di level support ya. Sektor basic. Terus habis itu ada consumer cyclicals. Ini juga masih bergerak. Belum mampu naik kembali ke level supportnya dia. Maksudnya ke level garis kita, garis V-line, support buat kita. Padahal idealnya dia harus bisa bertahan di atas level ini baru oke ya. Dan ini malah berjalan di bawahnya nih consumer cyclicals ini. Terus energi sempat mau menguat tapi dia koreksi lagi ya. Terus sektor finance, nah ini ya cukup dalam rupanya, minusnya minus 1,45% tuh sektor ini. Kemudian healthcare ya koreksi juga ya. Kita bilang kemarin kita udah kasih tahu ya ini ada double bottom, kalau dia bisa lanjut bagus, ternyata dia nggak bisa lanjut, kena resisten. Nah, ini malah turun lagi. Terus sektor industri, nah ini jebol support lagi, maksudnya bukan jebol support, tapi dia mau naik nggak bisa ya. Tapi kemarin udah kelihatan sih kalau dia nggak bisa bertahan di atas skyline. Jadi kalau kayak gini sih waspadai koreksi ya. Setelah kita lihat sudah cukup lama juga dia bertahan di atas ini, rally bullish, dan ini mulai masuk ke zona bearish kali. Terus ada infrastruktur juga sama, masih di zona bawah ya, masih zona downtrend. Ya, diwarnai dan hari ini Telkom ya, Telkom minusnya 1,47. Terus habis itu sektor consumer non cyclicals masih oke ya. Kemarin kita ada bikin video bahwa sektor consumer lah yang menjadi panggung ya, kita kasih panggung sektor consumer. Nah, ini sektor properti masih downtrend berat. Jadi susah nanya bagaimana dengan CTRA, Summarecon dan kawan-kawan. Wah, ini sudah masih belum oke banget. Sektor tekno juga masih going under ya, kembali turun lagi. Walaupun Goto juga hari ini sempat hijau tipis kayaknya. Tapi tidak ditopang dengan emiten-emiten penghuni sektor ini juga. Maksudnya jadi kayak gitu. Terus sektor transportasi yang mana masih di bawah. Kalau lihat kayak gini, semua masih banyak tertekan ya. Banyak di level tertekan semua. Jadi jangan kaget kalau composite kita areal pergerakan masih terbatas ya. Dan cenderung melemah di pergerakan besok. Cuma saya berharap dia bisa naik di atas 7.000-an aja dulu. Ya. Oke, itu secara sektoral dan market review kita. Dan ya, sebelum saya masuk ke rekomendasi, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya dan subscribe channel YouTube ini ya. Dan jika Bapak Ibu mau buka rekening, jangan lupa di bawah di kolom deskripsi ada link yang bisa Bapak Ibu klik dan jangan pastikan kode salesnya. Serta jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video yang kami berikan, bantu kami untuk semakin berkembang dengan share link video YouTube ini. Oke, kita rekomendasi untuk besok. Ada seperti biasa, ada 5 yang bisa saya rekomendasikan. Pertama ada di Indofood. Indofood menarik banget ya. Dia hari ini termasuk anti badai saya bilang. Dia stabil naik. Di weekly juga kelihatan keren banget ya. Masih oke banget. Jadi Indofood stabil sekali ya. Habis Indofood ada AMRT, Alfamart.
Alfamart hari ini keren banget nih. Bisa breakout dengan bagus, volume bagus, asing net buy, ini keren lah. Terus habis saham Alfamart ada Pegas. Nah, Pegas ini memang sekilas jelek ya. Tapi lihat, dia udah berhari-hari merah loh, dan masih bertahan di support. Nah, jika dia bisa mampu rebound dari areal ini, ya, rebound dari areal ini, menarik untuk dicermati, dia bisa naik lagi. Nanti kita tunggu terjadi candle hijau atau biru kayak begini ya. Terus habis Pegas ada Excel. Excel hari ini juga nguji support biasa setelah naik panjang dia nguji support. Besok beli jika mampu breakout. Breakout level ini nih. 2520. Jika besok dia bam breakout 2520 silakan trading buy. Terus Indi tadi pagi saya rekomendasikan buy, terus dia swing. Padahal dia beritanya cukup bagus yang mana Indi buat Indika Energy ya, buat hari ini apa ya, perusahaannya berdiri kalau salah ya, untuk kendaraan listrik. Dia mulai masuk diversifikasi bisnis ke kendaraan listrik. Jadi keuntungannya selama ini yang dari batubara, penjualan batubara, dia masukkan ke investasi kendaraan listrik. Ini bagus nih harusnya. Maksudnya untuk industri masa depan lah ya. Jadi ini untuk keberlangsungan usaha dia masih bagus banget. Dan kalau kita lihat secara weekly, dia masih dalam tren yang bagus nih. Lihat nih, dia mantul dari selendang ya. Ini cakep nih. Oke, itu rekomendasi kita untuk trading tanggal 23 Juni 2022. Jadi jangan kaget, jangan heran jika kita ketemu saham-saham kita kok masih bergerak di situ-situ aja. Saat ini bisa bertahan dengan minus yang mungkin di atas 5, maksudnya di bawah 5%, masih minus 1%, 2%. Itu menurut saya udah oke banget, termasuk anti badai. Bayangin yang tiba-tiba anjlok, jebret-jebret gitu kan. Jadi beruntung lah masih bisa bertahan di situ gitu. Jadi kita sabar-sabar dulu aja. Dan jika beberapa hari nggak jalan dan minusnya masih around mungkin 2 atau 3% sampai 5%, Bapak Ibu rasa udah 5 hari nih gini-gini doang nih, mau jual aja deh, ganti deh, boleh nggak? Ya silakan. Dengan catatan sudah punya target juga ya, sudah ada target. Cuma biasanya malah kita mau masuk malah kayak Indi tadi, baru masuk tadi, diturunin dulu. Nah, ya mau nggak mau kita harus bersabar dulu gitu. Jadi ketika kita masuk, sabar-sabar dulu, tapi kita masuk icip-icip lah ya. Nanti ketika dia turun, kita nanti sabar. Nanti ketika dia turun lagi, nanti ketika dia mulai mantul, nah kita mulai average up lagi. Biasa, itu yang kayak gitu tuh biasa. Jangan kaget. Ya oke, gitu dulu. Market review, rekomendasi, serta ulasan saham kita hari ini, tanggal 22 Juni 2022. Semoga apa yang saya bagikan bisa berguna bagi Bapak Ibu semua dan bisa jadi bekal yang baik buat trading tanggal 23 Juni besok. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.